Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Oscar Arif dengan NIM D1A1210187. Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara, Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara, Warga Negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara semestinya. Baik, kali ini langsung saja kita mulai di konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. The Stuldetrace pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggap suatu khayal belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. George Larin menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Dikutip oleh Nicolas Machiavelli pada tahun 1460 sampai 1520, merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena. Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama itu Sastra Prateja, mendefinisikan bahwasannya ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Soeharjanto mendefinisikan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga, Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi dan rasional dari penerapan perspektif teknik. Yang kedua ada Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut,
Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis untuk dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirnya melahirkan kapitalisme. Yang ketiga ada Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwasannya menggunakan istilah ideologi mengacu kepada kompleks kesatuan non-unitari, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Ya, sekarang tema urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem tradisional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengubah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal dengan PBB. Tema yang ketiga, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kebudayaan Pancasila sebagai ideologi negara karena
Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur yang kedua yaitu unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.